dosen Afifah. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 3 dari kelas 10 IPA 3 SMA Swasta Fakultas 14 Pematang Siantar. Di video kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Sebelum itu, kita harus tahu apa-apa aja yang kita bahas tentang trigonometri ini. Di trigonometri kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar trigonometri dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kalau mau tahu yang lebih banyak lagi, mari kita lanjut video ini. Di sini tentang sudut yang harus kalian tahu ya teman-teman. Jika dia memutar ke arah terbalik jarum jam, itu dia berpositif. Tapi jika dia memutar searah dengan jarum jam, dia itu negatif. Kita masuk ke satuan derajat. Jadi, satu putaran di dalam satuan derajat adalah 360 derajat. Sedangkan satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Jadi kita akan masuk ke satuan derajat. Di sini ada lingkaran dengan sudut AOB dengan jari-jari L. Jadi, sudut AOB sama dengan panjang AB per R. R ini adalah jari-jari ya teman-teman. Jika panjang AB sama dengan R, maka sudut AOB sama dengan panjang AB per R. Jadi, R per R sama dengan 1 radian. Jadi, 1 radian itu adalah sudut yang terbentuk ketika busur sama dengan jari-jari ya teman-teman. Apa sih hubungan antara satuan derajat dan satuan radian? Mari kita lihat. Di sini kita masuk ke hubungan satuan derajat dan satuan radian. Jadi, satu putaran sama dengan 2 pi radian. 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Pi radian sama dengan 360 per 2 sama dengan 180 derajat. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Oke teman, perkenalkan nama saya Rian Anandes Rega. Dan berikut saya akan menjawab pertanyaan ini. Katakan besaran sudut dalam satuan radian. 330 derajat sama dengan 30 radian. Jadi untuk mencari 30 derajat ini dibutuhkan rumus. 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Jadi 330 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Jadi ini bisa disederhanakan lagi dan bagi 30 menjadi 11 dan ini 6. Jadi hasilnya adalah 11 per 6. Jadi hasil dari 330 derajat ini sama dengan 11 per 6. Perkenalkan, nama saya Naisa Salsabila. Saya akan menjawab soal berikut. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. 2/6 putaran sama dengan berapa derajat? Jadi satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. 2/6 dikali 360 derajat sama-sama dibagi 6 jadi 60 derajat. 2 kali 60 sama dengan 120 derajat. Jadi 2/6 putaran sama dengan 120 derajat. Perkenalkan, nama saya Reza Sabita. Saya akan menjawab contoh soal berikut. Nyatakan besaran sudut berikut dalam satuan putaran. 120 derajat sama dengan 30 putaran. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 120 dikali 1/360 sama-sama dimatikan jadi 6. 50/60 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/3. Jadi di sini kita tuliskan teman-teman 1/3. Nyatakan besaran sudut berikut dalam satuan putaran. 120 derajat sama dengan 1/3 putaran. Perkenalkan, nama saya Yudha Syafira. Saya ingin menyelesaikan soal berikut. Sudut 315 derajat jika dinyatakan dalam satuan radian adalah 315 derajat sama dengan titik-titik pi radian. Jadi 1 derajat sama dengan 1/180 pi radian. 315 derajat dikali 1/180 pi radian. Masing-masing dibagi menjadi 45. 315 dibagi 45 menjadi 7. 180 dibagi 45
menjadi 4. Jadi hasil dari 315 derajat sama dengan 7/4 pi radian. Jadi, di trigonometri ada 3 hal utama yang paling penting. Pertama ada sin, sinus, kedua ada cos, kosinus, dan ketiga ada tan, tangen. Sekarang pertanyaannya, dari mana sih kita bisa mendapatkan nilai dari sin, cos, tan? Dia segitiga. Jadi, di sini kita namai sisi ini sisi depan. Kenapa di sisi depan? Karena dia ini alfa dan depannya adalah sisi depan. Di sini kita masukkan sisi miring. Di sini ada sisi samping. Apa sih hubungan sin, cos, tan dengan segitiga sinus itu? Jadi, pada dasarnya sin, cos, tan berarti sin sama dengan depan per miring. Sementara cos sama dengan samping per miring. Dan tan itu depan per miring. Di trigonometri juga terdapat sudut istimewa. Di sini adalah contoh, sin dari 0 derajat adalah 0. Sedangkan sin dari 30 derajat adalah setengah, sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2, sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin dari 90 derajat adalah 1. Sedangkan cos itu dibalik, kebalikannya dari sin. Jadi cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Kalau tan, ini sin per cos. Jadi 0 dibagi 1 adalah 0. Setengah per setengah akar 3 adalah 1 per akar 3. Sedangkan setengah akar 2 per setengah akar 2 itu adalah 1. Kalau setengah akar 3 per setengah adalah akar 2, dan 1 per 0 itu tak terdefinisi ya teman-teman. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang kuadran. Saya ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ada 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran 2 ada 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 3 ada 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan di kuadran 4 ada 270 derajat sampai 360 derajat. Di kuadran 1 sini semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 sin positif. Jadi hanya sin yang positif, sedangkan cos dan tan itu adalah negatif. Di kuadran 3 tan positif. Jadi cos dan sin itu negatif. Kuadran 4 ada cos positif. Jadi sin dan tannya adalah negatif. Teman, perkenalkan nama saya Farhan Umar Gefari Lubis. Saya akan menjawab contoh soal perbandingan segitiga berikut. Tentukan sinus kosinus tangen dari segitiga berikut. Di sini kita lihat sisi depan dan bawah, sisi samping dan kiri, sisi miring dan depan. Dan itu juga menjawab sinus menggunakan rumus depan dan miring. Depannya 2 dan miringnya 4. Jadi 2/4. Dan di sini kita lihat kosinusnya menggunakan rumus samping per miring. Sampingnya adalah 3 dan miringnya adalah 4. Dari 3/4. Dan juga menggunakan tangen, menjawabnya dengan menggunakan rumus depan per samping. Depannya adalah 2 dan sampingnya adalah 3, menjadi 2/3. Nama saya Rebecca Sregar. Di sini saya akan mencari sin alfa sama sin beta. Untuk mencari sin kita menggunakan rumus sisi depan per miring. Sisi depan alfa 5, sisi miring alfa 13, dan sisi depan beta adalah 12, dan sisi miringnya beta adalah 13. Perkenalkan, nama saya Ronsan Manggulu. Saya akan menjawab soal berikut. Jika tan A 1/7 akan 15, maka cos A sama dengan titik. Yang ditanya cos A, rumus cos A sama dengan samping per miring. Karena sisi miringnya belum diketahui, kita membutuhkan rumus Pythagoras. Akar 15 tambah 49 sama dengan akar 64.
sama dengan 8. Karena sisi miring sudah diketahui, kita tinggal masukkan. Jadi cos A sama dengan 7/8. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Di sini saya akan menjawab soal berikut. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika diketahui panjang AB sama dengan 12 dan cos A sama dengan 3/4, maka panjang sisi adalah, di sini kita memerlukan segitiga siku-siku. Cos A sama dengan 12/x. 12/x dapat dari sisi samping per sisi miring. 3/4 sama dengan 12/x. Di sini kita hanya perlu mengkalikannya saja. 3 kali x sama dengan 3x. 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi x sama dengan 48/3 sama dengan 16.